Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami dengan studi kasus yaitu data eksperimen Nazi dan penelitian terkait hipotermia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Hasan Arazi dengan NIM 1010523072. Lalu ada teman saya. Saya Najia Diva Mahira dengan NIM 101052300078. Saya Raifana Nuryadi dengan NIM 101052300068. eh, jadi studi kasus yang akan kita bahas pada presentasi ini adalah sekelompok peneliti uji klinis melakukan penelitian dengan tujuan mengobati penderita hipotermia yang sering terjadi pada pendaki gunung. Untuk alasan keamanan subjek, penelitian suhu tubuh subjek tidak boleh diturunkan lebih rendah dari 36 derajat Celcius dan dilakukan pengawasan dalam proses mendapatkan kembali suhu tubuh normal. Salah seorang peneliti menemukan bahwa ada penelitian serupa yang dilakukan oleh Nazi pada narapidana di kamp konsentrasi pada saat Perang Dunia II. Peneliti di Jerman juga melakukan penurunan dan peningkatan suhu tubuh manusia, namun dengan metode yang berbeda. Dari segi ilmu pengetahuan, hasilnya sangat menarik, tapi peneliti sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hasil penelitian Nazi tersebut pada penelitiannya. Jadi tujuan yang akan kita tuju adalah membahas kasus tersebut dalam berbagai sudut pandang etika, terutama etika penelitian, lalu memberikan argumen terkait studi kasus tersebut. Boleh di next. Nah, untuk latar belakangnya, di sini hipotermia merupakan kondisi darurat medis yang banyak terjadi pada pendaki gunung. Peneliti hipotermia diperlukan untuk meningkatkan penanganan darurat bagi pendaki yang mengalami penurunan suhu tubuh. Untuk pengembangan ini diperlukan penelitian yang menguji respon fisiologis manusia terhadap penurunan suhu tubuh. Namun, penelitian semacam ini memiliki batasan etika ketika penurunan suhu tubuh manusia di bawah titik aman, yaitu lebih kurang 36 derajat Celcius. Nah, 36 derajat Celcius ini di bawahnya itu bisa memberikan resiko menimbulkan kerusakan organ hingga bisa juga kematian. Dalam proses penelitian baru, salah satu peneliti menemukan bahwa pada era Perang Dunia Kedua, rezim Nazi melakukan eksperimen penurunan dan peningkatan suhu tubuh manusia, namun dilakukan dengan metode yang tidak manusiawi. Nah, di sini untuk permasalahan utamanya itu, yang pertama, satu, penggunaan data penelitian yang tidak etis. Data eksperimen Nazi diperoleh melalui penyiksaan tanpa persetujuan dan yang dapat mengakibatkan kematian juga. Terus yang kedua, validitas ilmiah data itu sendiri. Banyak riset yang menyatakan bahwa data eksperimen Nazi tidak reliable dengan metode kejam, tidak terkontrol, dan catatan yang buruk. Terus yang ketiga ada keselamatan subjek dalam penelitian baru. Nah, pada suhu tubuh 36 derajat Celcius menghindarkan risiko medis, namun dapat membatasi kualitas data. Terus yang keempat ada konflik antara kemajuan ilmu versus tanggung jawab moral. Di sini memanfaatkan data tidak boleh menghilangkan nilai moral bahwa penyiksaan tidak dapat membenarkan dalam bentuk apapun. Boleh di next.
Nah, etika penelitian. Ke sini memperlihatkan dilema antara kebutuhan ilmiah dan etika penelitian. Walaupun data eksperimen Nazi dapat membantu memahami hipotermia, asal-usulnya yang melibatkan penyiksaan membuat data tersebut tidak etis untuk digunakan. Namun, prinsip penelitian modern ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga manfaat ilmiah tidak dapat membenarkan penggunaan data yang diperoleh melalui tindakan tidak bermoral. Terus ada prinsip etika. Di sini ada Belmore Report menjelaskan tiga prinsip utama yang wajib diterapkan dalam penelitian manusia. Prinsip respect for persons menuntut penghormatan terhadap otonomi dan hak asasi individu. Prinsip beneficence menekankan bahwa penelitian harus memberikan manfaat dan meminimalkan resiko bagi peserta. Sementara itu, prinsip justice mewajibkan perlakuan yang adil serta distribusi resiko dan manfaat yang merata bagi semua peserta penelitian. Selanjutnya di sini ada sudut pandang hukum dan regulasi. Regulasi penelitian manusia di era modern sangat ketat dan dirancang untuk mencegah terulangnya tindakan tidak etis seperti eksperimen Nazi. Secara hukum, penggunaan data dari penelitian tidak etis merupakan isu yang kontroversial. Banyak organisasi dan lembaga menyatakan bahwa data tersebut tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, kecuali pada kondisi yang sangat spesifik dan benar-benar darurat. Kemudian selanjutnya analisis dan kesimpulan. Kasus ini menunjukkan dilema dalam penelitian ketika kebutuhan ilmiah berbenturan dengan nilai etika dan hak asasi manusia. Walaupun data eksperimen Nazi dapat memberikan informasi penting tentang kondisi eksperimen seperti hipotermia, asal-usulnya yang melibatkan penyiksaan membuat data tersebut tidak layak digunakan. Menggunakan data seperti ini juga beresiko dianggap membenarkan metode yang tidak manusiawi. Karena itu, dari sudut pandang etika dan hukum, penelitian harus tetap mengutamakan kemanusiaan dan menghormati martabat manusia, sehingga data yang diperoleh melalui pelanggaran HAM tidak dapat dibenarkan penggunaannya. Kemudian ini beberapa referensi yang kita pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.